Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ayyuhal hadirun, ittaqullah wattaqullah thumma taqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat siang ini khatib mengajak, marilah kita sama-sama gapai derajat muttaqin, menjadi pribadi yang bertakwa, berhati-hati dalam bersikap dan berucap. Iman yang terpatri di dalam hati akan berbuah ketakwaan, ketundukan, kepatuhan, kepasrahan pada perintah Allah, dan kesungguhan menjauhi apa yang tidak disukai oleh Allah. Sehari semalam setidaknya kita dipanggil 15 kali untuk menjadi para pemenang. Dipanggil 15 kali untuk meraih kesuksesan dan kejayaan. 10 kali panggilan kesuksesan, kemenangan dan kejayaan itu ada dalam azan. Dan 5 kali panggilan kesuksesan itu ada dalam iqamah, yaitu panggilan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, kita sedang diseru untuk menggapai kemenangan yang hakiki, untuk menggapai kesuksesan yang sejati. Siapakah para pemenang yang hakiki itu? Di dalam Al-Quran Allah menggambarkan siapakah para pemenang yang sejati itu. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka mendapatkan kemenangan, mereka mendapatkan kesuksesan, kejayaan, bukan hanya di dunia, tapi terlebih di akhirat, di syurga. Orang-orang yang bertakwa, dialah yang mendapatkan kemenangan dan kesuksesan yang sejati. Sukses yang sesungguhnya bukan ketika kita dapat dunia. Sukses yang sesungguhnya bukan ketika kita dapat harta. Sukses yang sesungguhnya bukan tergapai cita-cita. Sukses yang sesungguhnya bukan ketika kita mendapatkan kedudukan. Karena dunia ini, harta ini, kedudukan ini semuanya adalah ujian. Bukankah harta juga adalah ujian, menguji kita apakah taat atau tidak taat? Dapat harta banyak belum tentu dibilang sukses. Karena Qarun pun hartanya banyak, tapi Allah lenyapkan dalam bumi yang fana ini. Dapat kedudukan belum tentu dibilang sukses, tapi ini ujian. Karena Fir'aun pun Allah tenggelamkan dalam lautan dengan hina. Sukses itu adalah ketika semua dunia yang Allah titipkan membuat kita makin bertakwa. Diberi harta belum tentu sukses. Disebut sukses kalau harta kekayaan membuat kita makin dekat dengan Allah dan banyak manfaat bagi sesama. Diberi jabatan belum tentu disebut sukses. Disebut sukses kalau dengan jabatan membuat kita makin dekat kepada Allah dan makin banyak manfaatnya. Diberi ilmu tidak disebut sukses. Disebut sukses kalau ilmu itu menjadi penerang petunjuk dalam hidupnya, membuat dia semakin dekat kepada Allah dan banyak manfaat bagi sesama. Karena Imam Ghazali pernah menyebutkan, saya kutip satu ungkapan dari Imam Ghazali, ada orang yang bertambah ilmu tapi ternyata tidak tambah dekat dengan Allah. Man yazdad ilman walam yazdad hudan. Siapa yang dia bertambah ilmu tapi ilmu tidak menerangi hidupnya, ilmunya tidak diamalkan,
Yang sudah tahu tidak diistiqomahkan dalam hidup, lam yazdad indallahi illa bu'dan, hanya akan mendapat jauh saja posisinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut sukses ketika semua titipan dunia ini membuat kita makin tunduk, pasrah dan patuh pada semua perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dengan fasilitas itu kita bisa berbuat manfaat yang banyak dalam kehidupan ini. Hadirin, bukankah manusia yang terbaik itu adalah ketika dia diberikan fasilitas oleh Allah, baik kedudukan, baik harta, baik ilmu, dia banyak manfaatnya. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah mereka yang paling banyak manfaatnya. Mari kita belajar pada makhluk Allah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah gambarkan dalam hadis. Makhluk Allah yang kecil ini memberikan pelajaran tentang arti kebermanfaatan di dalam hidup. Apa? Namanya seekor lebah. Di dalam Al-Quran secara khusus Allah menyebutkan satu surat, namanya surat An-Nahl. Kenapa disebut surat An-Nahl? Karena di dalam surat An-Nahl itu Allah menggambarkan bagaimana gambaran makna dari seekor lebah. Bahkan Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, orang beriman itu dia berperilaku baik seperti seekor lebah. Bagaimana seekor lebah? Inna masalal mu'min laka masalin nahlah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang beriman itu dia seperti seekor lebah. Pertama, seekor lebah itu akalat thayyiban. Lebah itu hinggap di tempat yang baik dan menghirup, memasukkan yang baik-baik. Sebagai seorang yang beriman, agar banyak manfaat dalam hidup, agar kualitas dirinya lebih baik dan bisa memberikan yang terbaik, tentu asupannya pun harus yang baik-baik. Tidak bisa memasukkan yang baik-baik kalau lingkungannya tidak baik. Maka belajar dari lebah, yang pertama seorang yang beriman hinggap di tempat baik, cari lingkungan yang baik. Disadari atau tidak, yang namanya lingkungan itu mempengaruhi kepribadian seseorang. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, masalul jalisis salih wasu kahamilil miski wa nafikhil kabir. Perumpamaan duduk dengan orang-orang soleh dan orang yang salah ibarat penjual minyak dengan pandai besi. Duduk dengan penjual minyak setidaknya kebagian wangi, duduk dengan pandai besi kebagian bau bakaran. Dengan siapa dia bergaul akan mempengaruhi kualitas kehidupannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dia seperti seekor lebah, dia akan cari lingkungan yang baik, lingkungan yang buat imannya tetap yazid meningkat, lingkungan yang membuat amal solehnya tetap bertambah. Karena ketakwaan itu kapanpun dimanapun harus tetap kokoh. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Dihadapkan tantangan hidup, ibadah kita tidak boleh redup. Kondisi hidup silih berganti, sujud kita tidak boleh berhenti. Dompet kita kering atau tebal, tetap harus memperhatikan mana yang haram dan mana yang halal. Lingkungan salah satu faktor yang menentukan kualitas seseorang itu baik atau tidak. Lebah bukan hanya mencari lingkungan yang baik, tapi lebah pun dia akan menghirup yang baik-baik. Menghirup saripati bunga. Seorang yang beriman, dia akan sangat selektif dengan apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Masuk ke dalam mulutnya makanan, minuman. Al-Quran memberikan rambu-lambu halalan thayyiban. Halal cara mendapatkannya, thayyib baik zat yang dimakannya. Boleh jadi makanan itu baik tapi tidak halal, atau boleh jadi makanan itu halal tapi tidak baik. Ada makanan itu halal tapi tidak baik bagi tubuh. Kita makan bala-bala itu halal, kita makan gorengan itu halal, tapi bagi orang yang kolesterol tentu akan menjadi masalah bagi tubuhnya. Maka Islam memberikan rambu-rambu yang dimakan harus yang halal dan yang baik. Lebih baik menahan rasa lapar daripada memakan yang tidak halal. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang yang beriman, makanlah di antara yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian semuanya. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain yang sama kecilnya, namanya lalat. Kalau lebah dia mencari tempat yang baik, menghirup yang baik-baik. Kalau lalat dia cari tempat yang kotor-kotor, tentu yang masuknya pun yang kotor-kotor.
Yang masuk yang kotor-kotor, yang dihirup yang kotor-kotor, yang diminum yang kotor-kotor, tentu lalat akan menjadi sarang penyakit dalam kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang kedua, yang namanya lebah itu wawadu'at thayyiban. Dia bukan hanya memasukkan yang baik-baik, tapi mengeluarkan yang baik-baik. Apa yang dikeluarkan oleh lebah? Madu, manis rasanya dan menjadi obat. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 69 Allah berfirman, "Tsumma kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbiki zulula, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh." Keluar dari perut lebah itu syarabun, minuman-minuman mukhtalifun alwanuh, yang beragam macam warnanya. Maka lebah itu bisa mengeluarkan madu, jenis madu bisa berbeda-beda. Al-Quran menyebutnya mukhtalifun alwanuh, warnanya, jenisnya bisa berbeda-beda. Fihi shifaun linnas, di dalam apa yang dikeluarkan oleh lebah itu ada syifa, ada obat. Seorang mukmin ibarat lebah yang dikeluarkan dari dirinya yang baik-baik, ucapannya yang baik-baik, pandangan mata yang masuk yang baik-baik, tentu mempengaruhi hati, kesananya ucapannya pun baik, perilakunya pun akan yang baik-baik. Tidak mungkin seorang mukmin mencela mukmin yang lain. Tidak mungkin seorang mukmin dia mencari-cari aib dan kesalahan orang lain atau disebut dengan tajassus. Tidak mungkin seorang mukmin dia ghibah, menceritakan aib dan kesalahan saudaranya sendiri. Lisannya akan mengeluarkan yang baik-baik. Tatapan matanya akan mengeluarkan yang baik-baik. Langkahan kakinya akan melangkah ke tempat yang baik-baik. Yang ketiga, mukmin ibarat lebah itu bukan hanya memasukkan yang baik-baik. Seorang yang beriman dia makan yang baik, mendengar yang baik, juga mengeluarkan yang baik-baik, madu. Orang yang beriman dia mengeluarkan dari lisannya tidak mencela, tidak mencaci, tidak menghina, tidak mengadu domba, yang dikeluarkan nasihat yang baik-baik. Dan yang ketiga, wa waqa'at falam taksir walam tufsid. Orang yang beriman itu ibarat lebah, dimanapun lebah itu hinggap maka tidak akan ada ranting yang patah dan tidak akan pernah ada dahan yang rusak. Artinya seorang yang beriman itu dimanapun dia berada, dia tidak akan pernah merusak lingkungannya. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah, jangan pernah merusak apa yang sudah Allah tata dalam kehidupan dunia ini. Kalau istilah orang tua kita ada nasihat, lamun teu bisa sasapu ulah ngabala. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, maka jangan membuat madorot. Kalau tidak bisa merapihkan, maka jangan pernah merusak tatanan yang sudah ada. Kalau tidak bisa memberikan solusi, maka jangan pernah menambah masalah. Lamun teu bisa sasapu ulah ngabala. Lebah tidak mungkin dia merusak lingkungan. Seorang yang beriman, dia tidak merusak lingkungan, justru dia akan mewarnai lingkungan. Seperti ragi, ketika akan membuat tape, membuat peyem, singkongnya banyak, raginya sedikit. Boleh jadi orang yang beriman yang seperti lebah ini dalam kehidupan nyata hanya sedikit, tapi ragi yang sedikit mampu membuat singkong menjadi tape yang matang. Orang yang beriman itu mampu mewarnai, menjadi agen of change, menjadi agen perubahan, menjadi muharik, menjadi penggerak. Karena hatinya hidup, imannya hidup, dia taat, dia tidak terwarnai, justru dia mampu mewarnai lingkungannya. Barakallahu li walakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ayyuhal hadirun, ittaqullah, wattaqullah, thumma ittaqullah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebelum khatib menutup khutbah kedua dengan memimpin doa bersama, khatib ingin menambah penjelasan apa yang disampaikan di khutbah pertama. Selain lebah memakan yang baik-baik, selain lebah mengeluarkan yang baik-baik, selain lebah tidak pernah merusak lingkungan yang merupakan gambaran orang yang beriman, lebah juga termasuk hewan yang suka menyerang bersama-sama. Tapi ada alasan kenapa hewan seperti lebah menyerang bersama-sama. Lebah tidak mungkin menyerang kalau lebah tidak diganggu. Seorang yang beriman tidak pernah cari-cari musuh. Tapi kalau ada musuh, pantang lari kalau sudah ketemu dengan musuh. Seorang yang beriman tidak pernah mencari gara-gara, tidak pernah merusak, tidak pernah mencari permusuhan. Tapi kalau ada musuh, kita pun diperintahkan untuk melawan seseorang, untuk memerangi seseorang yang memerangi agama Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hewan seperti lebah ini menyerang tidak sendirian. Yang disakiti boleh satu, tapi ketika menyerang, dia akan menyerang bersama-sama. Ini arti penting dari sebuah kebersamaan. Bukankah mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ini juga merasakan hal yang sama? Ketika saudaranya sakit, dia ingin meringankan beban orang lain. Apakah dengan hartanya, dengan pikirannya, setidaknya dengan doanya. Saudara kita di Palestina sudah beberapa waktu lamanya dizalimi. Kita sebagai seorang yang sama-sama beriman, ada yang membantu dengan harta, ada yang jadi relawan ke sana, setidaknya ada yang membantu dengan doa dalam kunut nazilah. Semoga Allah menurunkan pertolongan kepada mereka. Dan orang-orang beriman ini Rasulullah gambarkan seperti satu tubuh. Kalau yang satu sakit, maka merambat penyakitnya, yang lain pun ikut sakit. Kepala yang pusing, tapi lidah yang merasakan pahitnya obat. Tubuh yang demam, tapi pantat yang merasakan sakitnya disuntik. Dan ketika kita merasakan menggigil seluruh tubuh kita, maka semuanya akan merasakan apa yang dirasakan oleh tubuh ini. Kepala yang sakit, maka pantat yang disuntik. Tubuh yang demam, maka lidah yang merasakan pahitnya obat. Hati yang sakit, maka mata yang menangis. Satu anggota tubuh sakit, yang lain pun ikut merasakannya. Mudah-mudahan khutbah singkat di siang ini ada guna dan manfaat dalam kehidupan kita. Bagaimana dalam kehidupan kita orientasi kesuksesan bukan hanya mendapatkan dunia, tapi setelah dunia dimanfaatkan, dunia didapatkan, dunia harus jadi jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa sahbihi wa barik ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tsabbit qulubana 'alal iman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah. Diluruskan dan dirapatkan saf dan barisannya. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صل على محمد كما صليت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.